Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara ada di dalam perlindungan dan kasih setia daripada Tuhan. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan yang kemudian menuntun kita. Apakah hari ini kita melakukan segala sesuatu itu berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan? Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memimpin, Tuhan menolong, dan Tuhan yang menyertai kami. Dan sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami, apa yang kami kerjakan pada hari ini, di pekerjaan, di keluarga, di rekan kerja, atau apapun, kami berdoa Tuhan kiranya memimpin kami dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang barangkali sudah tidak asing bagi kita, yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kepada kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu peperangan yang terjadi di dalam kesaksian Alkitab itu yang sebetulnya tidak sebanding adalah peperangan antara Daud dan Goliat. Kenapa dikatakan kemudian peperangan yang tidak sebanding, saudara? Goliat dikenal seorang pahlawan perang. Dia sudah menikmati asam garam di dalam peperangan. Bahkan Goliat itu, saudara, adalah pribadi atau sosok yang kemudian diandalkan oleh satu bangsa. Ketika Goliat datang, ketika orang-orang musuh-musuh daripada bangsa Filistin itu melihat kehadiran Goliat, maka semua orang menjadi takut. Saudara, pahlawan perang yang seperti itu kemudian berhadapan dengan seorang gembala, saudara, yaitu Daud. Bahkan dikatakan Daud itu adalah yang masih muda, kemerah-merahan mukanya. Sehingga kemudian ketika ia masuk, saudara, ia menantang Goliat itu, orang kemudian mencibir Daud. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar dia yang mengenal siapa Daud itu, saudara, saudara-saudaranya, abang-abangnya sendiri, sedikit memberikan keraguan kepada Daud. Bahkan dia disuruh, kamu pulanglah, ngapain ikut di dalam peperangan ini? Saudara, tapi saudara tahu kan apa yang kemudian terjadi ketika Daud melihat Goliat itu? Apa yang dia katakan? Orang ini adalah orang musuh daripada Allah. Dan dia datang, Daud menghadapi Goliat itu bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan Allah Israel. Dan apa yang terjadi, saudara? Batu kecil yang digunakan oleh Daud justru menghancurkan Goliat.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang demikian, yang kemudian barangkali menginspirasi penulis daripada Mazmur ini. Pengalaman-pengalaman yang hebat daripada Raja Daud itu, saudara, kemudian menjadi bagian yang melekat erat di dalam pemikiran atau hati daripada penulis Mazmur. Saya kemudian dia menulis Mazmur pasal yang ke-23 ini. Saudara, Mazmur pasal yang ke-23 adalah sebuah Mazmur yang berbicara tentang kepercayaan, berbicara tentang keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Bahkan kebaikan Tuhan yang dimaksudkan di dalam bagian ini, saudara, adalah kebaikan Tuhan yang terjadi pada saat ini dan juga pada hari-hari yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 23 ini memang bukan Mazmur yang asing bagi kita. Ada begitu banyak lagu-lagu rohani yang begitu baik sekali, bahkan keluar atau muncul dari Mazmur 23 ini. Oleh karena apa? Memang dia memiliki kekuatan yang hebat sekali untuk kemudian menguatkan setiap orang yang membaca dan merenungkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 ini seringkali bagian yang dikhotbahkan umumnya itu, saudara, ada di dalam ayat yang keempat, yaitu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ada puluhan atau mungkin ribuan khotbah yang muncul dari teks ini. Saudara, saya mengajak kita pada hari ini untuk memikirkan bagian yang lain, ya, dari Mazmur 23 ini. Saudara, Mazmur 23 ini sebetulnya dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, saudara, yaitu ayat 1 sampai ayat yang keempat, lalu kemudian ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Saudara, di dalam dua poin itu, dua bagian itu sebetulnya juga menggambarkan dua karakter Allah yang luar biasa sekali. Dan pada hari ini, saudara, saya mengajak kita untuk memikirkan satu karakter Allah yang dimaksudkan oleh Mazmur dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ayat yang keempat ini seringkali dijadikan sebagai isi daripada Mazmur 23. Oleh karena apa? Memang orang lebih tertarik ketika kemudian dia katakan bahwa berjalan di dalam lembah kekelaman, atau istilah lain itu, terjemahan yang lain itu bayang-bayang kematian. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya saya rindu sekali untuk kemudian mengarahkan kita bahwa sebetulnya di dalam bagian ini poin utamanya ada di dalam ayat yang pertama. Ketika ia kemudian berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ini adalah pernyataan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, pemazmur dalam bagian ini mengambil gambaran tentang gembala dan domba, saudara. Gembala memiliki peran penting di dalam kehidupan domba. Gembala adalah sosok yang memikirkan apa yang baik terjadi, tercipta, dialami oleh domba. Gembala yang baik, saudara, tidak pernah memikirkan hal yang jahat kepada dombanya. Gembala yang baik akan mengenal seluruh kelemahan, kekuatan daripada dombanya. Saudara, gembala yang baik juga adalah gembala yang mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan daripada domba-dombanya. Saudara, hal ini kita tahu. Ya, di dalam perjanjian baru, Kristus mengklaim dirinya adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi kawanan domba gembalaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kemudian pemazmur itu mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Menarik, saudara. Dia menggunakan kata gembalaku, kata ku. Ku itu adalah pribadi daripada pemazmur. Saudara, seringkali godaan bagi orang Israel ketika kemudian berkata tentang Tuhan itu bicara secara komunal, secara bangsa, bahwa Tuhan kita. Jarang sekali orang mengklaim itu adalah Tuhanku, gembalaku. Tetapi pemazmur di dalam bagian ini menggunakan kata ku, yang menunjukkan, saudara,
bahwa Allah itu bukan berperkara hanya kepada satu bangsa, kepada sebuah komunitas, tetapi juga secara pribadi, lepas pribadi. Saudara, ketika kemudian pemazmur berkata Tuhan adalah gembalaku, apa sebetulnya yang dibayangkan oleh pemazmur? Gembala sekali lagi saudara adalah penuh dengan emosi untuk memperhatikan, untuk mempedulikan domba gembalaannya. Dan saudara, kalimat ini kemudian diejawantahkan, diterjemahkan, dijelaskan dia bagaimana peran Tuhan sebagai gembala itu saudara. Sampai kemudian pemazmur itu berkata, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Saudara, dia katakan begini, yang pertama, bahwa gembala Tuhan adalah gembalaku, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, sebuah gambaran yang unik sebetulnya. Oleh karena apa? Kalau kemudian pemazmur ini menggambarkan dirinya, mengidentifikasikan dirinya sebagai domba saudara, maka masa sih kemudian gembala itu membaringkan domba itu kepada rumput yang hijau saudara? Apa maksudnya bagian ini? Saudara, bagian ini lebih kepada penekanan akan padang rumput yang hijau. Artinya apa? Bahwa Tuhan sebagai gembala daripada pemazmur itu akan melimpahi hal-hal yang baik di dalam kehidupan dombanya, kehidupan pemazmur itu. Bahkan pemazmur bisa memberingkan dirinya di padang yang berumput hijau. Saudara, rumput hijau dalam bagian ini sebetulnya lebih sifat itu bukan situasional, tetapi ini terus-menerus terjadi. Gembala akan mencari, berjuang sedemikian rupa untuk menemukan sebuah padang rumput yang hijau sampai domba-domba itu bisa memberingkan tubuhnya. Saudara, gembala yang baik yang dimaksudkan oleh pemazmur dalam bagian ini kemudian dia berkata bahwa ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Saudara, apa maksudnya ini? Domba, saudara, kemudian ketika ia dibawa ke air yang tenang, artinya apa? Sudah dijamin, sudah dipastikan oleh gembala itu bahwa tidak ada ancaman di sana. Mungkin ada ancaman, tetapi gembala sudah mengontrol, sudah menaklukkan keadaan itu. Sehingga kemudian domba-domba itu, saudara, tidak buru-buru menikmati air itu, ya. Tidak was-was dia, tidak khawatir, tidak takut. Oleh karena apa? Ada gembala yang telah memproteksi sebelumnya, yang telah mencegah sebelumnya. Sehingga kemudian mereka bisa menikmati, meminum air untuk melegakan kehausan mereka. Berikutnya saudara, dia katakan, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, Tuhan gembala kita itu akan memenuhi kita dengan sukacita, memenuhi hati kita itu dengan sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Luar biasa sekali. Lalu kemudian dia katakan saudara, bagian yang berikutnya itu, ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara, ini peran penting daripada seorang gembala yang baik. Yaitu apa? Dia menuntun dombanya itu ke jalan yang benar, penuh dengan kebenaran, mendidik dombanya itu di jalan yang benar. Saudara, satu peran gembala yang luar biasa sekali. Dan kita lihat saudara, keempat bagian ini kemudian masuk pada ayat yang keempat. Ketika pemazmur merenung-renungkan akan peran Tuhan di dalam hidupnya, bagaimana Tuhan berperkara di dalam hidupnya. Ayat yang keempat merupakan hasil, efek, akibat daripada Tuhan adalah gembalaku itu. Yaitu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Saudara, bayang-bayang kematian lalu diikuti dengan bahaya. Pemazmur tidak takut. Kenapa? Tuhan adalah gembalanya.
Tuhan adalah gembalanya itu yang menjamin takkan kekurangan aku. Saudara, di dalam bagian ini kemudian kita diingatkan bahwa ketika kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita, bukan berarti kita tidak akan melewati bayang-bayang kematian. Ketika kemudian kita jadikan Tuhan adalah gembala kita, bukan berarti kita terlewatkan atau terpungkiri dari masalah yang dikatakan di sini bahaya. Kita pasti melewatinya, tetapi Dia adalah gembala. Dia yang akan bersama-sama dengan kita. Bahkan dikatakan apa, saudara? Gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya apa, saudara? Ini controlling. Ini kontrol daripada Tuhan. Dia menguasai, Dia menata segala sesuatu, Dia mengatasi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, beberapa hari yang lalu, saudara, anak kami, Sagita, harus masuk rumah sakit dan dia dirawat selama 4 hari di sana. Saudara, pagi Kamis tanggal 22 Oktober yang lalu itu, saudara, jam 3 pagi itu kami melihat dia, saudara, dia lunglai, tidak berdaya, matanya cekung, bibirnya membiru, saudara. Di pagi itu juga langsung saya ajak istri, ayo kita berangkat ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, saudara, langsung ditangani dengan baik. Sekitar jam 6, jam 7 pagi, saudara, saya belum tidur, saya tidak bisa tidur. Saya melihat dia terbaring, saudara, saya meneteskan air mata. Dan di sana saya berkata, Tuhan, pimpin anak ini, pimpin kami, kuatkan kami menghadapi kenyataan ini. Saudara, ayah siapa yang tega melihat anaknya yang masih berusia 7 bulan itu mengalami dehidrasi yang sangat kuat sekali. Karena beberapa hari sebelumnya itu dia BAB dan begitu banyak, saudara. Dia lulai, dia lemah, dia lemas. Saudara, saya meneteskan air mata di situ. Saya ingin melakukan sesuatu kepada dia, dan hanya cuma berdoa dan didengarkan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh kami dan saya secara pribadi, saudara, bahkan mungkin seisi keluarga saya mengalami bagaimana Allah memproteksi, bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah menjadi gembala, bagaimana Allah menaklukkan dengan gadanya, dengan tongkatnya, menghibur, menjamin, dan mengontrol segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan pada saat ini tentu kita tidak bisa tebak bagaimana ke depan, usaha kita bagaimana, anak-anak kita bagaimana, kelanjutan keluarga kita bagaimana, kelanjutan pelayanan kita juga bagaimana. Saudara, Tuhan adalah gembala kita yang akan memproteksi, yang akan melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kita. Saudara, hal ini telah dibuktikan di dalam perjanjian baru ketika Kristus berkata, aku adalah gembala yang baik, dan Dia tahu setiap kita, Dia mengenal setiap kita, kelemahan kita, kekuatan kita, Tuhan tahu. Bahkan dan Dia mati di dalam kelemahan dan kekuatan itu. Ia serahkan nyawanya bagi kita. Untuk apa? Untuk kita jadikan Dia sebagai gembala kita, yang menuntut, yang mengontrol, yang menguasai, yang merancang segala sesuatu di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi keadaan Bapak Ibu pada saat ini, tetapi saya berdoa kiranya dengan kekuatan Allah Roh Kudus memimpin dan menuntun hati Bapak Ibu untuk menyerahkan diri di bawah penggembalaan daripada Tuhan. Saudara, saya mengalami Tuhan, bagaimana penggembalaan Tuhan itu sebetulnya sangat terasa ketika kemudian kita menjadi lemah. Kadang-kadang kalau saya kasih mandi Om Hua, saudara,
Dia itu suka memberontak, suka melakukan hal-hal yang unik-unik. Bukan saya tidak bisa memaksanya, saudara, untuk segera menyelesaikan waktu untuk mandi itu. Saya bisa saja dengan keras, dengan ketat kepadanya. Tapi sampai kemudian dia lemah, tidak berdaya, baru kemudian saya melakukan sesuatu untuknya. Menyelesaikan, sabun, siram dia dengan baik, saudara. Gembala, Tuhan yang baik, kita alami, kita bisa nikmati dia kadang-kadang ketika kita menjadi lemah, saudara. Dan dia akan menyatakan kuasanya di situ. Saudara, mungkin engkau lemah, rasakan bagaimana Tuhan menjadi gembala bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita pada hari ini dan kasih setianya terus menolong dan mempertahankan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan memimpin kami, memberkati kami dengan firman-Mu, dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu, bahkan setiap orang yang menyaksikan renungan ini mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari, bahkan berkomitmen untuk menyerahkan diri di bawah pimpinan dan penggembalaan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ini, aktivitas kami pada sepanjang hari ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.